Mari kita tenang mengarahkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Selamat pagi dan shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tema perenungan kita dalam minggu ini adalah datanglah kepadanya. Setiap orang yang datang pada Tuhan dengan menyerahkan diri yang sungguh tidak akan terhalang, melainkan dia akan bersorak-sorai di dalam melayani Tuhan. Karena adanya pengakuan akan kedahsyatan Tuhan untuk tetap taat dalam menghadapi tantangan. Hanya dengan datang kepada Yesus, maka keyakinan iman diteguhkan dan kepastian keselamatan dijaminkan sepenuhnya. Mari kita berhimpun menghadap Tuhan dan bersorak-sorak memuji namanya. Saya pun sidang jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan di saat ini. Kuangkat tembang bagi Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bermazmur memuji Tuhan dengan membaca Kidung Jemaat. Dengan membaca Kidung Agung. Kitab Kidung Agung pasal yang kedua ayat 8 sampai 17 yang akan kita baca secara responsorial. Kidung Agung pasal yang kedua ayat 8 sampai 17. Kita mulai di pintu mempelai perempuan. Dengarlah kekasihku, lihatlah dia datang,
melompat-lompat di atas gunung-gunung. Kekasihku serupa kijang, lihatlah ia berdiri sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, karena lihatlah musim dingin telah lewat. Di ladang telah nampak bunga-bunga, bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah. Bangunlah manisku, merpatiku di celah-celah batu. Perlihatkanlah wajahnya, sebab merdu suaramu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu yang merusak kebun-kebun anggur. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Sebelum angin senja berembus, kembalilah kekasihku, atau seperti anak rusa. Untuk merespon bacaan kita kembali menuju Tuhan, biar bertumbuh di batangnya ya pokok anggur yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita mengasihi. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang terutama daripada kedua.
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Saudara-saudara, mari kita menyatakan pengakuan kita pada saat ini sebagai umat yang berusaha hidup sebagai hamba yang diperkenankan Tuhan dengan setia melakukan dan menyatakan kebenaran. Tentu membuat kita sadar bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kita yang sempurna yang hidup tanpa dosa dan kejahatan. Karena itu, mari dalam kerendahan hati datang kepadanya, mengaku dosa kita sambil mengingat akan kasih karunia-Nya yang besar kepada kita. Kita angkat pujian, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Kepada kamu sekalian yang dulu dalam penyesalan dari Allah diingatkan kembali. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan menyatakan syukur kita atas tuntunan dan berkat Tuhan selama seminggu kepada kita. Pada hari ini, beri kesempatan kepada kita semua untuk memasukkan syukur bulanan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarkanlah nada persembahan pada hari ini. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dan hendaklah kita selalu mengatakan syukur kepada Allah.
Sambil kita memberikan persembahan, diiringi lagi bawa persembahan dalam rumah Tuhan. Perbulan dimulai dari Bapak Ibu.
di surga, kami meyakini dan mengaminkan bahwa segala yang kami miliki itu adalah pemberian-Mu. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang mempersembahkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami semua. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini, berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar dapat kami pergunakan seturut dengan kehendak-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami datang mempersembahkannya. Amin. Kita kembali mengangkat pujian, Ku heran pujian.
Ya, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan dan mendengarkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan waktu yang begitu indah bagi kami, menyertai kami, membimbing kami sehingga kami dapat bersekutu di rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan pada saat ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kami berseru Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu biarlah memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik dan memperlakukannya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan persekutuan kami pada saat ini. Dan berkati kami semua ya Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Raja Mesias Sion bersorak-sorak dengan nyanyi, hai putri Sion, bersorak-sorai, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahanan-tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota Betlehem, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua yaitu dari Roma pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-26. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik untuk menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa dipergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya orang yang minta itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Siapa kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki
yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku, sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku berbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari hukuman? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insan itu aku melayani hukum dosa. Haleluya. Injil Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang 11 ayat 20 sampai dengan 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Iya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Firman Tuhan oleh saudara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Datanglah kepadanya, itu tema kita di hari ini dan sepanjang satu minggu. Kebetulan bahasa Korea bahwa saya ini laku kalinya. Datanglah kepadanya.
saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, yang talingkan ini tekat Tuhan kita na pemapatoran dengan buang Tuhan ta berasa-rasai siapa kilo-kilo lendo budak tu akan mabanda ta ngayon. Budak tu na wabuak penanta siya tangdis samtongan kirim pala ipakuan ni penanalit ko iya mabanda na siya magasak na tanggaran ng pagkatuan. Radio na raka pemaitian, radio na rokuan baru siya udah pa singa-singaan kita nanungan ilang katuan ka lantai kalikan apakah masih buang lalu kita itu masalah mabanda siya tumangito lagi biasa tanggaran tak ada tumangito suara di tangguh bulan katuan di lingkang bangang itu katuan o ya apa dari susibang itu belanda yang kita na tak akan tandai pada di perempuan ini lalu lingkang itu katuan belanda itu pagasan dalam kita itu masalah nasa lana akan susibang biasa itu tanda-tanda berbenanta siya umpala di pakuan ni tak bisa kilendo tumay kamabandaran katuan batu kilendo ko iki sangat lalu lingkan di katuan napakam siya uang lalu kita lanto kami tadakan itu Tuhan tadakan itu pintu nanti batu talingkan di tengah Tuhan tasar Tuhan kali lantai Tuhan tanpa nama murah siapa matotok siapa bisa siapa ya udah tuh butuh-butuh lantai Tuhan kasih kita kami itu masalah nasa pada kayak 4 bulan lalu kulingkan gitu. Lan susin atau ikuakin na ya tumay kababandaran penang kababandaran patangaran siya katuan tilendok na umpalan takon. Nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh nakuha tema ng demo saya kami lakukan. Mengapa mesti harus datang kepadanya? Matumbali. Apa yang menjadi semua hal penting sehingga kita harus datang kepada dia? Kita sulit dekat Tuanta, tak tiru sulit. Nang mamanda ko karena kaya ako. Lagda mamandaran nito tak biasa ni satuan kalenda. Biasa ni ikwa matoto siapa dan sebagainya. Kalau to tata analisa bongko iki. Bongko iki to napelua paalitam dan tidak pian paalitam do tampak butulan katuan langingkan katuan. Nah hari ini itu dipertanyakan kepada kita dan mau disampaikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus bahwa peristiwa dan situasi atau realitas kenyataan ada dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya.
bahwa dalam menjalani kehidupan ini kadang kita diperhadapkan dengan situasi itu. Lalu situasi itu kadang membuat kita tidak mampu berdiri dalam hidup ini. Lalu mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita, atau mencari kekuatan yang bukan lagi pada yang sebenarnya. Yang untuk kembali bahwa kita sudah akan meningkat tekad Tuhan kembali perempuan ini nama bandara sia Pak di benar sia itu nalan diberikan Tuhan nama kami semua. Terkadang kita terlena lalu kita dibuatnya tidak mampu lalu pasrah. Banyak hal yang terjadi akibat itu. Tetapi hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa realitas itu, kenyataan itu, peristiwa dalam kehidupan ini memang selalu ada pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi. Makanya firman Tuhan datang kepada kita. Datanglah kepadanya. Lalu apa untungnya kepada kita? Apakah kita akan mampu keluar dari setiap situasi? Apakah persoalan tidak akan kita dapatkan ketika kita datang kepadanya dalam hidup? Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi bahan utama kita bukan di Roma tetapi Matius. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Tema ini lahir dari ayat yang kedua ke-8, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lalu dia memberikan kita tema, datanglah kepadaku. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi begitu berat dalam menjalani kehidupan itu, begitu sulit dan begitu ruwetnya kehidupan, apalagi di zaman yang serba maju ini. Luar biasa persoalan-persoalan yang kita hadapi sebagai umat yang percaya. Nah, dalam kondisi yang demikian, dalam konteks itu, karena tidak kuatnya kita biasa pasrah, terserah mau yang mau menakuati dan sebagainya. Yang betul di sana kehilangan pengharapan, tidak berpengharapan seperti orang yang tidak percaya. Jadi dalam bacaan kita mau menyampaikan kepada kita, mau mengingatkan kepada kita bahwa ingat peristiwa kisah dalam kehidupan ini begitu berat. Nah, dalam situasi itu juga tema kita mau mengatakan kamu tidak mampu menghadapi tantangan ini jika mengandalkan kemampuan. Apakah ingat tekad dan kemampuan Tuhan? Selain memberitahukan bahwa ada realitas dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia, dia juga mengatakan bahwa kita tidak akan mampu, kita tidak akan dapat mengangkat tanggung jawab. Dan setiap tanggung jawab yang kita emban, setiap persoalan yang kita dapatkan dalam perjalanan ini menjadi sebuah beban yang tak bisa kita angkat dalam hidup ini. Karena begitu kuat menghantam kita dalam kehidupan atau itu bagian siapa baik tomato atau kacang ya totelo ke pasalagan dia totelo baik tak itu dito kayu palang dong dipalek kalau tak dua atau bisa dua nah dia dipakai tarik berat itu kalau itu menggunakan kemampuan, tetapi kalau menggunakan kemampuan yang asalnya dari Allah itu ringan, indah menurut bacaan kita pada saat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita lewat tema ini mau menyatakan, mengingatkan kepada kita bahwa dalam persoalan pergumulan dalam kehidupan itu ada. Lalu ia mengatakan bahwa kita tidak akan mampu dan sanggup kalau kita mengangkatnya
dan membuat kita tidak akan mampu lagi bangkit yang menina hukum yang kita berbuat. Tapi bisa dipendang maloro. Kita akan dibuatnya bergumul dan terus bergumul dan tak mampu lagi berdiri dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jika tema mengatakan kepada kita pada saat ini datanglah kepada, apakah Tuhan akan mengatakan bahwa bebanmu akan saya ambil dalam kehidupanmu? Tidak. Tuhan memanggil kita pada saat ini. Ia mengajak kita, Ia mau menyampaikan kepada kita, Ia mengenal kita. Karena itu Ia datang kepada kita dan berseru dan menyampaikan kepada kita, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Saya akan memberikan dan menghilangkan persoalan kelegaan. Artinya kita akan diberikan kemampuan untuk mengangkat tanggung jawab itu. Kita akan diberikan kemampuan untuk mengangkat hal ini dalam kehidupan ini. Misalnya 40 kg beras berat, tak ada nilai uang cuma 40 masih keluar atau 20 nilai. Tetapi ke 40 itu tetap 40, tetapi dia menopang kita, dia memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengangkat 40 dari tempat ini. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan kita masuk ya kiraman dan benda masuk kok kirim angin ya bermasuk, temanya tadi itu bermasuk. Hidup angin itu sementara bermasuk, dia bermasuk memuji Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pahamnya bisa juga kita bermasmur dari nyanyian minggu Jumat ini dan sebagainya. Ada pujian yang menyampaikan sebuah pujian kasih karunia kepada kita, kasih setianya Tuhan terus menyatakan. Itu yang disampaikan oleh Kidung Agung dalam bacaan, bahwa Kidung Agung mengalami dan merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan itu diperlihatkan di dalam kehidupan. Itu dinyatakan oleh Kidung Agung dalam bacaan kita pada saat. Bahkan Rasul Paulus mengaminkan dalam perjalanan kehidupan bahwa dalam perjalanannya sebagai manusia lama, ia betul-betul tidak mampu menghadapi berbagai tekanan-tekanan dalam kehidupan. Tetapi ketika ia keluar, ia menjadi manusia baru. Ia tidak lagi hidup di dalam manusia lama. Ia melihat bahwa kehidupan yang luar biasa itu, ia mampu menghadapi, ia mampu melewati setiap peristiwa, setiap tantangan di dalam kehidupan. Rasul Paulus menikmati kasih itu. Rasul Paulus mengalaminya. Lalu ia bercerita, ia menyampaikan kepada kita dalam kitab bacaan kita pada saat ini dari Roma pasal 7 ayat 13 sampai dengan 20. Ia mengaminkan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, ia akan memberikan kekuatan kepadanya. Sakaria menjawabnya demikian, bahwa Allah akan menyatakan suatu perbuatan yang luar biasa. Ia akan memberikan seorang yang akan dapat memberikan perdamaian kepada kita. Ya, ini kan bisa terlihat di Matius ketika Yesus masuk Yerusalem, ia naik keledai, simbol dari kedamaian. Jadi nubuatan yang disampaikan oleh Sakaria terjawab pada waktu itu, bahwa Sang Mesias akan datang dengan membawa damai kepada semua orang. Jadi sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jadi dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita diingatkan hari ini, kita diingatkan supaya selalu datang kepada Tuhan dalam kehidupan ini apapun yang terjadi. Tuhan sementara memanggil kita, ia sementara mengajak kita untuk datang kepada-Nya, untuk menyerahkan
segala kehidupan ini hanya kepada Dia, supaya beban yang berat itu, supaya kekuatan yang mendekat kita dalam kehidupan itu terasa ringan dalam kehidupan. Ia akan memberikan kekuatan supaya beban itu tidak berat dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kami sebagai pendeta, ya ini kok ini bagi sebagai yang pegang ya ini setiap hari ini kok tanggung jawab kamu toh ya daun ibadah semalam-malam di padoni ini sudah siap menyatakan sebuah pelayanan yang luar biasa. Jadi orang yang pakai sekolah bukan hanya sekolah kuning, sekolah hijau. Dia punya ini kok yang harus diangkat hari ini. Tetapi kok ini akan berat ketika itu dilihat sebagai sebuah beban dan mengandalkan kemampuan yang ada pada diri. Tetapi ketika kok ini kita lihat bahwa ini adalah anugerah Allah dan kita menyerahkannya kepada Allah bahwa Ia akan memampukan saya untuk menyatakan tugas dan tanggung jawab, maka kita akan mampu melakukannya dalam kehidupan. Itu keyakinan. Dia sudah berjanji dan Dia membuka dirinya. Ia mau supaya umatnya datang kepadanya untuk menyatakan sesuatu, untuk menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, datanglah kepadanya, sebagai ungkapan pengakuan yang tulus dari hati kita bahwa kita tidak akan sanggup menjalani kehidupan ini tanpa kuasa dan kasih Tuhan. Tanpa kekuatan dari Tuhan kita tidak akan dapat menjalani kehidupan ini. Dan ketika kita mengandalkan kemampuan, semuanya itu akan membuat kita terbeban dan pikiran kita bisa tidak mampu lagi berpikir dengan baik. Jadi oleh karena itu, hari ini menjadi sebuah perenungan yang mendalam kepada kita, bahwa ternyata kita harus datang kepada Tuhan sebagai umat yang percaya kepada-Nya. Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Ia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menyatakan berbagai tanggung jawab masing-masing Bapak Ibu dan saya di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah dunia yang terus menawarkan hal-hal yang hanya sesaat. Ya, dunia sekarang juga sementara menawarkan kepada kita lebih baik kalau kita identik bisa lalu pakai. Jadi dunia menawarkan bagi kita, Allah juga memberikan kesempatan kepada kita bagaimana kita mau menjalani kehidupan ini dengan kesetiaan dan teguh dalam kehidupan. Hanyalah datang kepadanya, memberi diri, meyakini bahwa tidak ada kuasa yang lain seperti kuasa Tuhan yang memampukannya. Rasul Paulus mengaminkannya dalam bacaan. Ia mengaminkan bahwa hanya di dalam Yesus ia mendapatkan kehidupan yang indah, dan itu pun diperlihatkannya dalam tugas dan tanggung. Saudara-saudara yang bersama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi mari kita menyatakan kehidupan ini. Jangan karena harus ada tanda lagi baru kita percaya, atau harus ada mujizat yang dinyatakan oleh Allah kalau kita mau menyerahkan kehidupan. Seperti di daerah Kapernaum yang luar biasa mujizat dinyatakan, tetapi mereka menolak Yesus. Ya, kalau kita membaca seluruh ayat-ayat itu, pasal itu bisa kita baca di bagaimana Yesus mengecam beberapa kota. Mereka mengandalkan bahwa harus melihat mujizat itu, tetapi mujizat itu pun mereka tidak percaya, lalu menolak Yesus dalam kehidupan mereka. Dan kita sebagai orang-orang yang telah dianugerahkan keselamatan dalam kehidupan, kita tidak butuh lagi sebuah mujizat, tetapi kita meyakini bahwa hanya di dalam Dia adalah sumber kehidupan, sumber berkat bagi kita, sumber kekuatan
di dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu kita berkata kepadanya dalam hati kita pada saat ini, bahwa sekalipun sulitnya hidup ini, sekalipun beratnya tantangan yang saya hadapi untuk menyatakan dan menjalani hidup ini, ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan, ada Tuhan bagi saya dalam menyatakan kehidupan, sehingga kita mampu melewati menjalani kehidupan ini dalam tuntunan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita berserah kepadanya, mempercayakan seluruh kehidupan ini hanya kepada Dia dalam kehidupan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kami meyakini Tuhan bahwa berat menjalani hidup di tengah-tengah dunia. Tetapi sekalipun berat, kami menyadari diri kami adalah penuh dengan batas. Engkaulah kekuatan kami. Kami mau menjalani kehidupan dalam sebuah komitmen untuk kesetiaan dan ketaatan, memberitakan firman, mengangkat tanggung jawab kami. Dan kuasa Tuhan biarlah terus menaungi kami dalam menyatakan kehidupan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jika tidak jemaat, kita akan mendengarkan warta jemaat Gereja Turaja Jemaat dalam Pengurangan Masyarakat Minggu 9 Juli 2023. Dihimbau kepada kita agar tetap menjaga kebersihan, jangan membuang sampah dalam gedung gereja. Minggu depan diberikan kesempatan kepada OIG untuk memasukkan amplop persembahan syukur bulanannya. Kalau tidak ada halangan, akan diberkati dalam nikah kudus Saudari Kristiani sama dengan Saudara Ari Rangkasau pada tanggal 29 Juli 2023. Sekali lagi, kalau tidak ada halangan, akan diberkati dalam nikah kudus Saudari Kristiani sama dengan Saudara Ari Rangkasau pada tanggal 29 Juli 2023. Majelis Gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 Juli sampai dengan 9 Juli 2023. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudari. Untuk ibadah di rumah keluarga AR Pembungan diundur ke tanggal 9 Juli 2023, 19 Juli 2023. Digantikan oleh keluarga Genah di tanggal 12 Juli. Untuk Cahaya Baru 1, ibadah rumah tangga di keluarga Genah. Cahaya Baru 1, Cahaya Baru 2 pada hari Rabu 12 Juli 2023 di keluarga Erwinsyah. Nanti ada informasi menyusul karena ya keluarga
masih di kampung. Jadi nanti disampaikan di gereja Toraja. Untuk agamis di keluarga Mika Palulun sudah terlaksana. Untuk SMP 8 di keluarga Aris Leka sudah terlaksana. Untuk Lestari keluarga Yunus sementara diundur. Ibu rumah tangga dalam perjalanan. Kemudian ibadah rumah tangga di Gabung PWGT di keluarga Bapak Titus Wahor, alamat Lestari 2 yaitu di Lamongan, pada hari Kamis 13 Juli 2023. Ibadah rumah tangga di Gabung PWGT di rumah Bapak Yunus Sandarinding dilaksanakan pada hari Kamis 13 Juli 2023, alamat CB1. Jadi hari Kamis itu ada 2 ibadah rumah tangga. Di CB1 di keluarga Bapak Yunus Sandarinding dan di Lestari 2 di Lamongan di keluarga Bapak Titus Bontok. Ya, jadi yang tidak ada ibadahnya pada hari Kamis bergabung ke lapangan sama di Jaya Baru 1. Ibadah rumah tangga di keluarga Agustinus Sampai, ya ini dimajukan. Alamat agatis dilaksanakan pada hari Jumat 14 Juli 2023. Kemudian ada beberapa anggota jemaat yang membawa pengucapan syukurnya pada hari ini. Yang pertama, keluarga Agustinus Saleda sejumlah Rp500.000. Yang kedua, keluarga AR Komongan sejumlah Rp300.000. Yang ketiga, keluarga Marius Mengala yaitu Natura Jagung untuk pembangunan. Yang keempat, keluarga Manak Perundungan sejumlah Rp300.000. Yang kelima, keluarga Markus Nana sejumlah Rp100.000 untuk pembangunan. Yang keenam, keluarga Tampang atau Yuliana Banda sejumlah Rp1 juta. Yang ketujuh, ada anggota yang membawa Natura Pisang, kami tidak tahu namanya. Yang ketujuh, dari keluarga FS Bangun, Natura Pisang untuk pembangunan. Kemudian ada surat masuk untuk jemaat Ranu dari panitia peresmian jemaat persiapan dan pembangunan GKPS persiapan tarakan tahun 2023. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami dari panitia mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berkenan menghadiri acara pesta peresmian jemaat persiapan dan pembangunan GKPS persiapan Tarakan Resort Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juli 2023 pukul 10 WITA sampai selesai. Tempat GKPS persiapan Tarakan Jalan Anugerah Cahaya Baru RT 04 Kelurahan Karapan.
Hormat kami Ketua Panitia Lumbang Simborol, Sekretaris Panitia Raymond Sitimorang SPD, Bendahara Panitia Susi Kristina Sitorus AMD Kep. Ya demikian warga jemaat. Lanjut pura akan dipimpin oleh Bapak Amos Lembong. Ya, kita masuk dalam aturan untuk jarum. Ya, silakan ditawar. 51 kali. 50 dua kali, 53 kali dari belakang. Nah, ini lagi. Silakan dikawal. 21 kali. 22 kali. 33 kali. Maka satu dalil kekuat 31 kali, 2 kali, 33 kali. Ibu Pero dari Ibu Ana Alugende. Dan itu lagi 30 satu kali, 2 kali, 33 kali. Masih Ibu yang tadi, ya, Ibu Veronica. 31 kali. 2 kali 30. Oh, 50. 53 kali. Ambil dari lapangan. Nah, yang mana nama tu? 30 dan 2 tahun. 35. 40. 41 kali. 45. 45. 2 kali. 50. 52 kali. 55. 55. 2 kali. Tamu. 55 3 kali. Pisang sanggar 51 kali.
Tiga kali. Yang mana betul? 50 satu kali. 55 dua kali. 55 dua kali. 60 tiga kali. Mama Fatul. Ya, atas natura dari beberapa keluarga, dari panitia pembangunan dan majelis jemaat, mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, sidang jemaat ada tambahan untuk warta yang disampaikan kepada keluarga kita yang belum sempat ibadah pada hari ini. Kalau ada yang hadir pada hari ini bisa juga hadir nanti sore. Untuk ibadah kedua kita majukan jam 5 sore berhubung ada ibadah penghiburan jam 8 malam di keluarga Luther Pasar. Jadi keluarga kita yang belum ibadah pada pagi ini diprogram bahwa ibadah kedua jam 5 sore. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada hari ini bisa juga hadir nanti sore. Sekian tambahan. Terima kasih. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa keluarga yang bersyukur. Keluarga Agustinus Saavedra bersyukur berkat Tuhan dalam keluarga, pernyataan Tuhan pulang kampung, pergi pulang kampung. Kemudian keluarga Air Kumbongan, berkat Tuhan dalam keluarga, pernyataan Tuhan pergi pulang kampung mengikuti Pesparawi SMGT. Anak kekasih Ayu telah sembuh dari sakit, anak kekasih Juan dalam pekerjaan dan keluarga. Keluarga Marius Mingala bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Keluarga Manang Panunduan bersyukur atas segala berkat Tuhan. Anak kekasih Kinawa berrela dalam masa pertumbuhan, meneliti dalam masa tuanya. Kemudian keluarga Markus Tanda berkat Tuhan dalam keluarga, anak-anak dari kelas, anak kekasihnya yang akan berangkat PKL, kemudian anak kekasih itu dalam pekerjaan. Keluarga Tampak, Juliana Bandeng bersyukur atas kelahiran anak pertama Jesani Aneta Arra. Jesani Aneta Arra dan masih dalam perawatan di rumah sakit, istri dalam masa pemulihan di rumah. Kemudian Daniel Irianto yang telah menjalani pendidikan, kepala keluarga yang akan kembali ke tempat kerja. Kemudian Mak Mangga yang telah melahirkan. Kemudian beberapa saudara kita yang ada orang tua kita dalam kelemahan tubuh, pendidikan DSC, Bapak Markus dan DSC, Mama Nova dan Mama Eli. Kemudian kita sudah tahu yang keluarga yang berduka dalam persekutuan kita di jemaat. Saat ini ada keluarga Luther Pasar, kemudian keluarga MS Bangun, keluarga MS Bangun bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga.
berdoa seperti ini. Tuhan, kami sungguh menikmati persekutuan dengan Engkau anugerahkan bagi kami pada pagi yang indah. Memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan sabda kebenaran. Kami diingatkan sebagai umat yang percaya untuk tetap setia taat, untuk datang kepadamu berseru dan menyerahkan hidup. Karena hanya di dalam Engkau-lah kami mampu dan dapat menikmati sukacita dan bahagia dalam kehidupan ini. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan beberapa umat yang bersyukur pada saat ini. Di tengah-tengah kehidupan mereka merasakan bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka mengaminkan bahwa semua itu karena Engkau Tuhan, bukan karena mereka. Mereka menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan. Mereka bersyukur apa yang boleh terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Suasana sukacita boleh mereka alami berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan ini. Mereka berseru kepada Tuhan bahwa Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, teruslah Engkau nyatakan kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka berkat, dan Engkau menolong mereka, menyertai dalam sepanjang kehidupan. Biarlah ya Tuhan, mereka dapat terus menikmati sukacita dan penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan. Engkau memberikan hikmat dan kesehatan kepada mereka, melimpahkan berkat dalam perjalanan hidup. Allah Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami masing-masing dalam tanggung jawab dan pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan dalam menjalani hidup kami. Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau membukakan jalan bagi kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan, sehingga semuanya dapat kami lakukan dengan baik, karena kami terus mengandalkan Engkau dan mengaminkan bahwa Engkau Allah yang selalu setia dalam setiap perkara kehidupan kami. Apapun yang kami alami dalam hidup, Engkau selalu hadir, Engkau selalu menopang kami. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan beberapa saudara kami pada saat ini dalam perkumpulan orang tua kami. Engkau hadir Tuhan, Engkau mendengarkan suara kami pada saat ini. Engkau mendengarkan seruan kami Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam perkumpulan yang mereka alami, dalam kondisi kesehatan yang mereka rasakan pada saat ini. Kami meyakini Tuhan pada diri kami bahwa ketika kami mengandalkan diri kami tidak akan dapat bersama. Oleh karena itu Tuhan, kami berseru dan membawa perkumpulan ini ke dalam tangan pengasihan. Engkau memberkati segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan dalam kehidupan, dalam perkumpulan mereka Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, salah seorang anggota jemaat di tempat ini Tuhan, dalam persekutuan Tuhan, Engkau memanggilnya Tuhan. Mereka sungguh kehilangan orang yang mereka kasih. Biarlah ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, Engkau memberikan kekuatan, Engkau menghiburkan mereka, sehingga mereka tetap kuat dan mampu melihat peristiwa ini dalam tuntunan iman yang sesungguhnya. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan beberapa saudara yang sementara dalam perjalanan dari Toraja ke Tarakan ini. Engkau hadir di dalam perjalanan mereka, menyertai dan menuntun, sehingga mereka dapat tiba di Tarakan dan kami dapat bersama-sama kembali menyatakan pujian kami dalam sebuah persekutuan yang indah sebagai sebuah umat Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini di tengah-tengah kebersamaan kami di dalam jemaat.
Ada dua keluarga yang Tuhan yang Engkau anugerahkan, sesuatu yang amat berharga di dalam kehidupan mereka, yakni anak. Mama Bangga dan Ibu Juliana Banti. Mereka meyakini dan kami bersyukur bahwa anugerah kasih yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga sungguh luar biasa. Oleh karena itu kami berseru kepada Tuhan, Engkau memberkati anak kekasih sehingga ia dapat menikmati kehidupan sebagai anak-anak bertumbuh berdasarkan kehendak Tuhan dan menjadi kebanggaan Engkau di dalam kehidupan. Ibu dari anak ini Tuhan, Engkau memberkatinya sehingga dia dapat pulih dan mengangkat tanggung jawab sebagai ibu di tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa di dalam surga, saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini Engkau hadir dalam kehidupan mereka dalam suasana sukacita atas pertambahan usia. Engkau memberkatinya Tuhan, biarlah di dalam pertambahan usia ini mereka semakin menikmati kasih Tuhan dan berkat Tuhan terus dinyatakan, dan mereka terus menyerahkan kehidupan mereka dan mempercayakan hidup ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan kegiatan-kegiatan kami Tuhan sepanjang satu minggu. Engkau memberikan waktu yang baik bagi kami Tuhan, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami, sehingga semua kegiatan-kegiatan yang telah dijadwalkan dan telah direncanakan dalam minggu ini dapat terlaksana dengan baik. Semua itu karena Tuhan yang bersama dengan kami. Berikan kekuatan dan hikmat kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat mengangkatnya dengan tulus dan ikhlas. Allah Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam kehidupan ini Tuhan. Sekalipun berat kehidupan ini, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau bersama-sama dengan kami untuk menyatakan hidup dan tanggung jawab ini. Allah Bapa dalam surga, berkati pemerintah kami dalam mengangkat tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan. Engkau bersama-sama dengan mereka Tuhan, sehingga mereka mampu mengangkat tanggung jawab ini dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh keadilan. Dan kami sebagai umat yang percaya dan sebagai masyarakat menikmati damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa di dalam surga, ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Berikanlah kami pada hari makanan kami, dan ampunkan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa lepaskanlah kami dari kematian, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup kamu. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai talenta 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling benar. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dengan menyanyikan Afsa dan Jawa.
Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pergilah, sampaikanlah kebenaran dengan penuh kerendahan hati, tekunlah dan bersabarlah dalam karya juang, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, kembali mengangkat bagian tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Atas kebenaran kita semua diucapkan terima kasih. Selamat pagi dan shalom.